Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggia Widianingsih SPD. Saya pembimbing dari SD Negeri Pasawahan 02 Kecamatan Dayakolot. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tantangan di bulan April, yaitu menceritakan kembali cerita fabel. Nah, saya sudah membuat rangkumannya dan ini buku yang saya baca. Buku yang saya baca ini berjudul Kera dan Burung Kedindi dengan pengarang Ember Rahim Syair dan pengarang penerbitnya Serbajaya Surabaya dengan total halaman di 24 halaman. Ini buku yang saya baca. Nah, saya akan mulai menceritakan mengenai kera dan burung kedindi. Pada suatu hari ada seekor kera yang tabiatnya dia itu memiliki sifat tamak, rakus, pelit, dan juga licik dan juga pemalas. Nah, setiap harinya kera ini selalu mencuri makanan. Padahal dia itu sudah menimbun banyak sekali makanan, tetapi kera ini dia itu sangat senang sekali mencuri makanan di berbagai tempat. Nah, pada suatu ketika kera ini membuat sebuah perahu dari sebuah kayu yang sangat kokoh. Namun pada saat dia membuat ia kesulitan karena kayu itu sangat kuat dan sangat susah dibentuk, sehingga kera pun mencari kayu yang lunak yang mudah dibentuk. Nah, kemudian tidak lama kera pun berhasil membuat sebuah perahu. Nah, kemudian ada burung menghampiri kera tersebut dan bertanya, kemanakah kamu pergi sampai demikian kamu membuat sebuah perahu? Lalu kera menjawab, aku akan pergi. Hayu, kamu pun boleh ikut. Karena aku pun membawa banyak sekali cukup makanan. Nah, tanpa pikir panjang, burung pun menyetujui dan mengikuti kera. Nah, dia sangat setia, dia membantu kera ketika perahunya akan ditarik ke pantai. Setelah di tengah-tengah pantai, kera pun membuat perjanjian dengan burung. Nah, perjanjiannya yaitu siapa yang mendayung perahu ini dia berhak makan. Tetapi yang diam di depan sebagai nahkoda dia tidak berhak makan, karena yang mendayung itu berat dan butuh sekali banyak makan. Karena burung merasa dia tidak mampu untuk mendayung, maka dia sebagai nahkoda diam di depan dan kera yang mendayung di belakang sambil makan. Lama-kelamaan burung merasa lapar dan merasa kesal, maka ia pun iseng. Nah, dia pun iseng mematuk perahu yang di depan tanpa diketahui oleh kera. Singkat cerita, kera pun sedang asyik mendayung dan sedang asyik makan. Dia tidak sadar bahwa perahunya itu bocor. Nah, kemudian perahu itu lama-lama tenggelam dan kera pun tersadar kenapa perahunya bisa bocor seperti ini. Lama-kelamaan kera pun tenggelam dan makanannya pun hanyut, begitupun dengan perahunya. Dia berusaha berenang untuk ke tepi pantai. Nah, sekuat tenaga diusahakan oleh kera hingga akhirnya kera pun berhasil ke tepi pantai. Sedangkan burung ketika perahu sudah tenggelam, burung hanya bisa terbang. Nah, ketika di tepi pantai, kera merasa lapar, kemudian dia melihat sebuah pohon buah buni. Dan dia pun naik ke pohon buah buni. Dan di pohon buah buni itu, dia merasa bahwa pohon itu miliknya. Ya, kemudian dia makan buah buni sepuasnya dan buah buni itu sangat disukai oleh semua jenis burung. Satu persatu burung datang dan meminta izin kepada kera, bolehkah aku memakan buah ini? Dan kera menjawab, boleh, asal kamu bernyanyi dulu dengan merdu. Kemudian burung pun bernyanyi, la 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 la. Tetapi kera pun bilang, suara kamu tidak enak, sana kamu pergi. Kemudian burung pun pergi. Lalu ada lagi burung hantu, dia juga menghampiri kera dan meminta izin, apakah saya boleh memakan buah buni? Kera pun menyuruh dia bernyanyi dengan merdu. Setelah bernyanyi, burung pun akhirnya diusir dengan alasan suaranya tidak merdu. Sampai beberapa jenis burung hinggap dan ditolak oleh kera.
Nah, suatu ketika kera sudah sangat kenyang, perutnya pun sudah membuncit, tak sadar dia pun tertidur karena mendengar suara burung yang sedang bernyanyi. Lama-kelamaan dia tertidur pulas dan akhirnya terjatuh dari pohon. Nah, setelah terjatuh, kera merasa badannya itu remuk dan dia tidak mampu lagi untuk naik ke atas pohon. Nah, disitulah kesempatan untuk para burung-burung memakan buah buni dengan puas tanpa dilarang oleh kera. Dan kera pun dia terjatuh sakit badan dan tidak bisa naik lagi ke pohon. Nah, itu adalah cerita dari kera dan burung kedili. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.